Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Rangkaian pelaksanaan Haji Sumsel tahun 2025 berakhir. 8.000 lebih jemaah telah kembali ke tanah air. Sekolah Rakyat Sentra Budi Perkasa Palembang segera dibuka, terapkan kurikulum fleksibel multi-entry dan multi-exit. Selamat siang pendengar, Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia. Selain informasi tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan siang ini Sabtu 12 Juli 2025 yang dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Haris Ansor, inilah Warta Berita selengkapnya. Operasional pemulangan jemaah haji melalui debarkasi Palembang resmi berakhir. Sebanyak 8.000 lebih jemaah sudah kembali ke tanah air dengan selamat. Operasional pemulangan jemaah haji debarkasi Palembang tahun 2025 resmi berakhir pada Kamis lalu. Seluruh rangkaian pemulangan pun ditutup setelah total 8.084 jemaah berhasil kembali ke tanah air melalui debarkasi Palembang. Dari jumlah tersebut, 6.885 jemaah berasal dari Sumatera Selatan, 1.111 dari Bangka Belitung, dan 88 merupakan petugas kloter. Sementara itu tercatat 23 jemaah wafat di Tanah Suci, 5 orang masih dirawat di Arab Saudi, 2 pulang melalui debarkasi lain, dan 1 jemaah masih dalam pencarian. Meski operasional pemulangan telah selesai, pemerintah tetap berkomitmen penuh dalam menangani jemaah yang belum pulang. Kepala Bidang Haji Kanwil Kemenak Sumsel Abdul Kudus memastikan pemerintah terus memantau kondisi 5 jemaah yang sedang dirawat di Arab Saudi dan akan memulangkan mereka setelah dinyatakan sehat. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat serta berterima kasih atas kesabaran dan kerjasama para jemaah selama proses haji berlangsung. Kedatangan jemaah haji kloter 22 ini menandai akhirnya operasional haji dari debarkasi Palembang tahun 1446 Hijriah 2025. Tahun ini debarkasi Palembang itu memberangkatkan total 8.115 jemaah haji, baik dari Sumatera Selatan maupun dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan hingga berakhir pemulangan pada hari ini, total jemaah yang kembali ke tanah air melalui debarkasi Palembang itu berjumlah 8.084 jemaah. Adapun 5 jemaah yang masih dirawat adalah Sophia Senen Anang, asal Oku Selatan, Basit Ismail, asal Muarainim, Zaleha Ferry Nur Uti, dan Indar Hanapi Nurjati, asal Palembang, serta Edi Asmadi. Sementara itu 2 jemaah yang pulang melalui debarkasi lain yaitu Hendra Kurniawan asal Bangka Belitung melalui Jakarta Pondok Gede dan Rospina Iyad Pekir asal Palembang melalui Batam. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi puncak musim hujan di wilayah Sumatera Selatan akan terjadi pada bulan Juli. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Sumatera Selatan memprediksikan puncak musim kemarau di wilayah Sumatera Selatan akan terjadi pada bulan Juni 2025. Musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung selama 3 bulan, dari Juli hingga September, dengan musim penghujan diperkirakan akan terjadi pada bulan Oktober mendatang. Musim kemarau 2025 diprediksikan datang lebih lambat dan lebih singkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Intensitas kemarau tidak akan se ekstrim pada tahun 2023 dan 2024. Karena curah hujan masih terjadi meski dalam jumlah yang lebih sedikit. Hal ini membuat musim kemarau tahun ini sedikit lebih basah dari biasanya. Kepala Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan Nandang Pangawibowo menjelaskan bahwa secara normal musim kemarau di Sumatera Selatan berlangsung 5 bulan, yaitu dari Mei hingga September. Namun karena pengaruh perubahan iklim regional dan global, menyebabkan musim kemarau tahun ini hanya berlangsung 3 bulan. Baru 10 zona musim, yang dari zona muslim atau sekitar 65% wilayah Sumatera Selatan saat ini sedang berlangsung musim kemarau. Sudah masuk musim kemarau, namun 4 zona musim ini masih dalam kondisi curah hujannya memang sudah menurun, tapi belum dikatakan masuk musim kemarau. Terasa lebih pendek karena sampai kondisi terakhir di Juli ini bahwasanya yang seharusnya sudah berlangsung dari bulan Mei ini akan terasa hanya Juli, Agustus, September, jadi hanya terasa 3 bulan nanti musim kemarau yang berlangsung di wilayah Sumatera Selatan. Demikian.
bulan Oktober itu memang normalnya Sumatera Selatan sudah akan memasuki awal musim hujan. Nandang juga menambahkan bahwa faktor suhu muka laut dan gangguan iklim global mempengaruhi pola cuaca di Sumatera Selatan. Pada April dan Mei lalu, beberapa wilayah di Sumatera Selatan masih mengalami hujan lebat dan banjir akibat tingginya uap air selama masa transisi musim. Kondisi ini turut mempengaruhi cuaca hujan selama musim kemarau. BMKG menyebutkan curah hujan selama musim kemarau ini tetap di atas normal untuk ukuran kemarau, sehingga potensi hujan masih ada dan risiko kekeringan lebih rendah. Meski kemarau lebih singkat dan risiko kebakaran lahan menurun, masyarakat tetap dihimbau waspada terhadap kondisi cuaca yang dinamis. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu musim pancaroba dapat menjadi ancaman serius bagi para petani cabai. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan mengingatkan para petani untuk mewaspadai pergantian musim yang rentan menyebabkan gagal panen dan merugikan hasil cabai. Jelang pergantian musim kemarau ke penghujan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan menghimbau kepada seluruh petani dapat mengantisipasi potensi kerusakan tanamannya. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan Ruswan Effendi. Menurutnya, sejumlah hasil pertanian dapat berdampak rusak apabila pergantian musim kemarau ke penghujan, salah satunya cabai merah. Sehingga dengan demikian masyarakat diminta untuk mewaspadai, mengambil langkah solusi dengan melakukan tanam jenis lainnya. Ya, memang belum. Keduanya kan lahan-lahan itu kan banyak yang dimanfaatkan untuk seluruh. Nah, kalau misalnya cabai tidak menguntungkan, ditanam yang menguntungkan dan tahan terhadap cuaca itu. Baik. Walaupun memang ada lahan-lahan yang khusus untuk tanaman cabai, tapi karena udara cuaca kurang kondusif yang pancaroba, sehingga ada yang kegagalan oleh banjir maupun oleh curah hujan tinggi dan menimbulkan hama penyakit itu. Tidak hanya antisipasi masalah cuaca, Ruswan juga mengharapkan agar masyarakat khususnya petani dapat lebih jeli mewaspadai ancaman hama penyakit pada tanaman mereka. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Sekolah Rakyat Sentra Budi Perkasa di Palembang akan memulai kegiatan belajar mengajar pada 14 Juli mendatang. Sekolah ini menggunakan kurikulum khusus yang disebut multi-entry dan multi-exit. Artinya peserta didik dapat masuk di waktu berbeda dan tidak harus memulai dari kelas yang sama. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Zulkarnain menjelaskan, kurikulum ini dirancang sesuai kebutuhan anak-anak yang memiliki latar belakang beragam. Kurikulum tersebut juga sudah disesuaikan dengan standar Kementerian Pendidikan dan Kementerian Sosial. Jangan dipaksa dan koordinir. Sifatnya kalau orang nanya, misalnya di mana ya kenanya orang kan, tetapi bukan hal yang paksaan dan dikoordinir harus beli di sana beli sini kan. Zulkarnain menambahkan Dinas Pendidikan Sumatera Selatan terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah rakyat. Saat ini pihaknya belum menerima permintaan guru untuk mengajar di Sekolah Rakyat Sentra Budi Perkasa, namun Dinas siap menyediakan tenaga pengajar jika dibutuhkan. Dengan hadirnya kurikulum khusus ini diharapkan setiap anak dapat mengikuti pendidikan secara fleksibel dan tetap mendapatkan hak belajar yang layak. Berita Daerah Radio Republik Indonesia Palembang. Warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang frekuensi FM 92,4 MHz dan disiarkan juga melalui streaming aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh melalui Play Store dan App Store. Anda juga bisa menyimak siaran kami melalui streaming kanal YouTube RRI Palembang Pro 1. Kita beralih untuk informasi lainnya pendengar. Sumatera Selatan menyimpan potensi besar untuk mengekspor paha kodok ke pasar internasional. Namun Balai Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Selatan menyebut peluang ini masih terkendala masalah pengendalian ekosistem dan kelestarian lingkungan.
Provinsi Sumatera Selatan tengah membuka peluang baru dalam sektor ekspor komoditas non-tradisional. Salah satu produk yang sedang dijajaki untuk dipasarkan ke luar negeri adalah paha kodok. Permintaan ekspor dari negara Belgia telah masuk, namun realisasinya masih terganjal oleh keterbatasan kuota tangkap dan belum adanya sistem budidaya yang mendukung. Hal ini dikatakan Kepala Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan BKHIT Sumatera Selatan, Dr. Hewan Sri Enda Ekandari beberapa waktu lalu. Menurutnya, paha kodok merupakan permintaan dari negara Belgia yang lokasinya berada di Sumatera Selatan, Kota Palembang di seberang Pulau Kemarau. Namun saat ini terkendala kuota tangkap dan karena kota tersebut bukan wewenang dari Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan, sehingga membutuhkan dorongan dari pemerintah daerah. Kodok menurut Sri termasuk dalam kategori produk ikan sehingga proses ekspor harus melalui pengawasan karantina. Setiap komoditas yang hendak diekspor wajib dipastikan bebas dari hama dan penyakit ikan karantina HPIK. Itu tadi, itu terkendala dengan kuota tangkap. Karena kan kodok ya kan, jadi kuota tangkap bukan di ranah kami. Jadi nanti kalau memang seperti itu ya harusnya pemerintah daerah, provinsi juga mungkin mendorong untuk budidaya, katakan seperti itu ya. Sri juga mengatakan selain aspek kesehatan, kualitas produk juga sangat dipengaruhi oleh rantai pasok dan sistem logistik yang belum memadai di provinsi ini. Ia mencontohkan lamanya waktu pengiriman barang ke Malaysia akibat minimnya kontainer ekspor. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, seorang sopir angkot di Palembang menjadi korban penganiayaan oleh rekannya sendiri. Peristiwa yang terjadi di kawasan Bundaran Air Mancur ini sempat menghebohkan warga sekitar. Insiden kekerasan kembali terjadi di kalangan sopir angkot Kota Palembang. Seorang sopir angkot menjadi korban penganiayaan oleh rekan sesama sopir, diduga karena berebut tempat mangkal. Seorang sopir angkot jurusan Ampera Kertapati bernama Sarip mengalami luka lebam di bagian wajah setelah dipukul oleh sesama sopir di kawasan Bundaran Air Mancur, Palembang. Peristiwa ini terjadi saat Sarip sedang duduk di dalam angkot milik temannya. Menurut keterangan korban, pelaku meminta agar kendaraan tersebut dipindahkan agar bisa mendapatkan penumpang. Namun karena ditolak, pelaku langsung naik pitam dan melakukan pemukulan. Jadi bilangin, aku masuk tuh ngomongnya itu. Oh hebatnya, nah ini pukulnya kayak gini. Orang satu, nama itu aku udah tahu, cuma tahunya itu Arman kok. Ya. Ada mungkin ada yang lain mungkin. Itu dia nggak ngelapor lah. Kalau aku ngelapor aku, kalau udah kejadian kayak gini, mau nggak mau aku minta pertolongan. Gimana lagi kalau bukan pihak polisi? Sarip juga menambahkan pelaku kerap kali merebut lokasi mangkal dan membuat keributan di kawasan tersebut. Ia berharap pihak kepolisian segera menangkap pelaku demi menjaga keamanan sesama sopir. Korban telah melapor kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang dan saat ini kasus tersebut dalam penanganan pihak yang berwajib. Lamsihar Slitonga melaporkan. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang JFC tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. Berita olahraga. Dari dunia sepak bola Sumatera Selatan pendengar, sejak berdiri pada 2004, kursi manajer Sriwijaya FC selalu diisi pria. Namun tahun 2025 mencatat sejarah baru dengan hadirnya Fide Sianor sebagai manajer perempuan pertama Elang Andalas. Sosok Fide, sapa akrabnya, membuat penasaran para supporter dan pecinta Laskar Wongkito. Fide mengaku tak ragu menerima tawaran menjadi manajer SFC. Sebelumnya, ia juga pernah terlibat di klub ini sebagai direktur Digi Sport Asia. Menurutnya, tagline baru SFC_Reborn menjadi alasan kuat untuk kembali membantu SFC bangkit dan tampil lebih segar. Menariknya, Fide mengaku dulu lebih suka mendukung timnas Indonesia, namun sejak terlibat di Sriwijaya FC, hatinya kini sepenuhnya untuk Laskar Wongkito.